Bismillahirrahmanirrahim. Udah di-share belum ya? Astagfirullah, Bapak maafkan ya Allah, grogi banget ini. Kamu pakai laptop gini grogi, apalagi itu offline. Iya ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahar al-azizul jabbar muqawwirul laili 'alan nahar. Tadhkiratan li ulil qulubi wal absar wa tabsiratan lidawil albabi wal i'tibar. Amma ba'du. Puji syukur. Review. Langsung Pak. Gimana itu tulisannya apa review? Apa Pak? Ini udah ada screen-nya kan ya Pak? Halo. Review jurnal. Ya. Gimana tulisannya review jurnal? Review itu. Oh, salah Pak. Maaf. Review. Bener Bapaknya langsung mulai ya. Ya udah langsung. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada malam ini. Tak lupa juga salat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli. Yang terhormat Bapak Hamdan Ainul Yakin SIME selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian dan teman-teman yang saya cintai yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Strategi Pengelolaan Dana Filantropi di Masa Pandemi yang ditulis oleh Solikuddin Alawi dan Irham Zaki dari Departemen Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, terbit pada Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan volume 8 nomor 4 pada bulan Juli 2021 yang direview oleh saya Siti Lailatul Marwiyah. Lanjut kepada fenomena dari jurnal tersebut, yaitu kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Pada tahun 2020, jumlah penduduk muslim di Indonesia bahkan mencapai 299 juta penduduk. Itu artinya, potensi dana filantropi yang dimiliki oleh Indonesia tentu saja bukan hanya terletak pada instrumen zakat, melainkan juga pada instrumen lain seperti infak dan dana sosial keagamaan lainnya. Di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, terdapat Lajismu skala daerah yang berperan untuk mengumpulkan, mendistribusikan, serta mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah di Kabupaten Bojonegoro. Namun, pada tahun 2020, kegiatan lembaga-lembaga tersebut terganggu dengan kemunculannya pandemi coronavirus di SARS 2019, atau sering kita sebut dengan COVID-19. COVID-19 pertama kali muncul pada akhir tahun 2019. Itu COVID 2019 apa COVID-19 itu? COVID-19, Pak. Bukan COVID 2019. Bukan. Yang kemunculannya COVID-19. Iya, COVID-19. Itu yang tanda kurung tuh. Iya, Pak. Maaf, Pak, ya Allah. Ya, terus. COVID-19 pertama kali muncul pada akhir tahun 2019 yang lalu di kota Wuhan, Cina. Hal ini berdampak kepada banyaknya usaha-usaha mengalami kebangkrutan. Adanya pemberlakuan PSBB juga berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan, sehingga jumlah donatur di Basnas pun berkurang. Selain berkurangnya jumlah donatur, pandemi COVID-19 ini juga mengakibatkan bertambahnya jumlah orang yang perlu dibantu.
Nilai pertambahan mustahik tersebut setara dengan nilai penurunan jumlah muzaki. Tetapi di Lajismu Bojonegoro pada tahun berjalannya di 2020, tertanggal dari Januari sampai dengan November ini, justru malah lebih besar dari total pemasukan di tahun 2019. Hal ini tentunya sangat menarik untuk diteliti karena pada kondisi pandemi, kita tahu segala macam kegiatan salah satunya ekonomi sangat terbatas. Justru Lajismu Bojonegoro ini mampu mengumpulkan dana yang lebih besar dari kondisi normal pada tahun sebelumnya. Kemudian masuk kepada gap penelitian bahwa terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan, diantaranya dari Nur Hidayat 2020 yang menyatakan bahwa institusi zakat di Indonesia atau Badan Lembaga Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat masih mengintegrasikan pengumpulan dana secara manual dan digital. Dalam hal ini, pada masa pandemi, Lajismu Bojonegoro masih melakukan pengumpulan dana secara manual, secara manual, yakni secara door-to-door, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Yang kedua, dari Iskandar dan kawan-kawan 2020, yang menyatakan bahwa sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, umat Islam di Indonesia dapat memberikan kontribusi dalam berbagai model filantropi Islam, seperti penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari dana sosial Islam dan memberikan bantuan modal usaha unggulan untuk sektor usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Kemudian, adapun novelty, pembaruan dari terbitnya jurnal ini yaitu dalam hal strategi yang menjadi pembeda Lajismu Bojonegoro dalam peningkatan penerimaan dan juga pendistribusian dana filantropi di masa pandemi, yaitu mengadakannya gerakan ketahanan pangan. Strategi ini dibuat Lajismu Bojonegoro sampai dengan berhasilnya beradaptasi pada masa pandemi. Artinya yang tadi bahwa di masa pandemi ini malah pada Lajismu Bojonegoro ini berhasil meningkatkan penerimaan dan pendistribusian dananya meningkat. Kita tahu bahwa pada saat kondisi normal di 2019 ini belum adanya pemberlakuan PSBB. Nah, sehingga Lajismu Bojonegoro ini seketika mengurangi frekuensi kunjungan yang awalnya tadi itu masih dalam sistemnya sebagaimana Lajismu pada umumnya, yaitu melakukan pendistribusian dan penerimaan dananya melalui door-to-door, seketika merubah haluan bagaimana strategi pada masa pandemi ini, yaitu dengan peningkatannya peran media sosial serta pengalihan cara pengumpulan dana dari langsung ke transfer yang berkoordinasi dan bekerja sama dengan pimpinan cabang dan otonom Muhammadiyah lainnya guna mengumpulkan dana sosial dari masyarakat untuk diberikan kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 serta memberikan bantuan berupa modal, alat usaha, serta pembinaan kepada para pelaku UMKM. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya, karena di sini saya pun masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih atas waktunya, kembali ke Bapak. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih atas presentasi dari Mbak Siti Lailatul Marbiah. Iya, Bapak. Sudah lumayan itu, cuma
tadi di penelitiannya itu apa namanya disebutkan judul penelitian itu apa dia. Jangan cuma hasilnya. Oh, Kan cuma hasilnya nih. Jadi judulnya itu apa, gitu kan. Habis itu hasil penelitiannya apa, gitu. baik Bapak. Ya diperbaiki ya itu ya, bikin penelitiannya. Terus apa namanya? Ini ada di itu di apa? Di jurnalnya ada. Ada Bapak. Oh, alhamdulillah enak kan kalau ada di jurnalnya, tinggal memahaminya. Tinggal judulnya aja nih, Nur Hidayat ini apa judulnya? Kalau Nur Judulnya apa Hidayat, sih kan? Apa? ya Nur Hidayat judulnya Pengelolaan Dana Filantropi Islam. Gitu Nah Pak. iya Itu ditampilin di sininya apa? Bapak. Jangan kayak gini doang. Nah, Nur Hidayat apa? Tiba-tiba menyatakan ini. Nah, judulnya apa penelitiannya kan nggak tahu. Nah, itu disempurnakan. Terus tadi apa namanya novelty-nya itu jangan terlalu panjang seperti itu juga, Mbak. Oh, Jadi maksudnya novelty itu apa fokusnya di penelitian itu aja, gitu kan? Misalnya dalam apa cara atau strategi apa namanya strategi yang digunakan ketika masa pandemi COVID. Nah, gitu. Jadi singkat, padat tapi jelas gitu kan. Nah tadi kan kamu panjang kayak gini terus kamu jelasin sendiri kan, ya kan pusing juga ini. Ini di sini panjang, tapi penjelasan kamu juga apa ya Pak. kalimatnya. Ini udah mewakili, tapi maksudnya lebih disimpelkan lagi bahasanya. Terus nggak Berarti ada saran penelitian selanjutnya? saran enggak ada Pak. Waduh, harusnya ada. Oh, Oke. Masa nggak ada, Mbak, di akhir-akhir itu? Setelah bentar Pak. coba kamu share Iya Pak. itunya, share apa namanya materinya. Ya Pak siap. Tremor ya Allah. Ini Siti Lailatul kok saya perhatiin kayaknya dia siap-siapnya itu persiapan presentasinya itu apa namanya dipersiapkan secara matang gitu. Sampai pakai dandanannya segala, make up-nya segala, itu Enggak Pak. dipersiapkan secara matang gitu. Beda kayak Enggak. dulu siapa yang lainnya. Yang lainnya udah pakai mukena. Enggak, aku pakai lipstick doang Pak asli dah. Oh, Ya Allah. tapi sesuai dengan itu yang dipresentasikannya. Ya sudah bagus yang dipresentasikan. Jangan sampai dandannya udah lebih ya, tapi yang presentasikannya acak-acakan. Aduh, Bapak malu. Dong, nggak usah malu. Kayak malu. Mana ya materinya? Iya Pak. Tremor tangan saya Pak ya Allah. Oh, aduh. Udah Pak. Ada deh kayaknya di kesimpulan ya Pak ya. Coba di-share, makanya di-share aja dulu ini. Biar tahu saya juga Oh, materi materi itunya. di grup Pak udah di-share ke ini Pak, ke screen. Nggak apa-apa, buka aja di sini. Wah, ya Allah. Mana ini? Ini di stop, habis itu diganti itu. Ya Pak. Nah, silahkan share yang apa materi jurnalnya di-share.
Share di mana? Share. Ngambilnya. Bisa nggak? Gimana sih Pak? Nggak bisa Pak. Ya sama kayak slide itu, share. Ini dari email, aku ngirimnya ke email dulu Pak. Ke email. Ke email. Gimana sih ya Allah? Bentar Pak. Ini terus. Allah Dibuka gimana? aja di laptop. Kamu pakai laptop kan? Pakai Pak. Nah, dibuka di laptop, habis itu tadi kayak tadi share screen. Share screen. Oh, gimana? Udah ada ya, Pak? Ore. Halo, Bapak. Coba, ya coba mana kesimpulan. Ya, Terus bawah. Nah itu kesimpulan. hmm, Loh, kok hasil pertanian Presidenan Madiun? Kamu share punya siapa ini? ini share punya aku, Pak. Yang mana sih ya Allah? Salah ini, Pak, nge-share-nya, Pak. Ya Allah, maafin, Pak. Yang mana ini? Ya, masih muter ini di WA. Enggak. Ya, Bapak jaringannya enggak ada ini. Ya udah, saya aja yang itu yang nge-share. Ya Allah. Maaf ya, Bapak. Udah dimatiin. Ya, Pak. Nah, ini dia. Ini kita lihat kesimpulannya. Mana ya? Kesimpulan. Ternyata tidak ada. Nggak ada. Iya, ya, Pak. Oke, cukup. Sekian diperbaiki. Nanti silakan di-upload di kampus kalau bisa. Kalau nggak bisa, silakan kirim ke saya. Ya, Bapak. Oke, terima kasih Mbak Siti Lailatul Marwiyah. Terima kasih juga Bapak ilmunya. Silahkan selanjutnya siapa?
Mbak Susi, Bapak. Nilam, Mana? Pak. Nilam, ya silakan Mbak Nilam. Habis ini Susi Haryati. Susi Haryati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbanggakan teman-teman semuanya. Langsung saja di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Pembentukan Citra Merek Minimarket melalui Viral Marketing, Studi Kasus Minimarket 212. Penulisnya yaitu Yulia Hamdaini Putri dan Desi Yunita dan Aslamia Rosa. Fenomena di sini industri retail terdiri dari berbagai macam jenis, yaitu seperti hypermarket, supermarket, department store, convenience store, dan minimarket. Jadi berasal dari aksi bela Islam pertama, kedua, dan ketiga menimbulkan ide untuk mendirikan selanjutnya berbentuk minimarket yang diberi merek 212. Nah, di sini 212 itu memberikan kesan citra minimarket sebagai kegiatan usaha yang berbasis syariah sehingga cocok untuk masyarakat yang mayoritasnya muslim. Dalam pemasarannya, baik menarik konsumen ataupun investor, minimarket 212 mengandalkan sosial media dan web. Electronic word of mouth memiliki kekaitan dengan viral marketing. Viral marketing merupakan strategi pemasaran berbasis teknologi yang dalam penyampaiannya komunikasi melalui pesan di jaring sosial, pesan yang disampaikan tersebut dapat lebih cepat melekat di benak konsumen. Lanjut, gap. Nah, penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner sebagai metode pengumpulan data. Dari beberapa penelitian telah dilakukan oleh beberapa peneliti, antara lain yang pertama, Sulistyo dan Subagio 2015 menyatakan bahwa viral marketing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran merek. Yang kedua, oleh Seo dan Park 2018 menyatakan bahwa citra merek secara signifikan mempengaruhi EWOM dan komitmen, menunjukkan bahwa SMMA memiliki efek positif pada merek. Yang ketiga, Kristanto, Indra Ningrat, dan Prasetya Ningtyas 2017, viral marketing, celebrity endorser, dan brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian secara bersama-sama. Lanjut ke novelty. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah kedudukan brand image sebagai variabel moderating dalam minat belanja konsumen pada retail. Minimarket ke depannya, viral marketing dapat digunakan sebagai strategi pemasaran tidak hanya untuk tempat berbelanja online, tempat pariwisata, rumah sakit, tetapi juga perusahaan retail seperti minimarket. Sekian review. Sudah itu Mbak Nilam. Silakan dikeluarkan Mbak. Oke, baik Pak. Nah, untuk tadi sudah hampir sama Mbak Nilam kayak Mbak Siti Lailatul Marwiyah. Sudah bagus, cuma tadi yang penelitian terdahulunya Iya Pak. kan gap penelitian itu
Itu judul penelitiannya itu ditambahin biar apa? Biar tahu judul penelitiannya seperti apa. Terus selanjutnya nggak ada itunya, nggak ada apa namanya novelty-nya tadi juga sudah jelas. Moderating itu dia sebagai apa ya, pemoderasi gitu. Ibaratnya seperti ini. Saiful sama siapa ini ya? Sama Anjar nih. Saiful sama Anjar itu dia itu nikah. Misal ya, nggak usah baper. Anak, apa rasa kasih sayang Saiful kepada istrinya, kepada Anjar itu lebih meningkat setelah punya anak. Nah, anaknya ini sebagai variable moderating. Seperti itu, moderating. Jadi ada satu variabel di mana itu dengan adanya variabel itu apakah menguatkan atau tidak, itu variabel moderating. Tadi yang disebutkan sama Mbak Nila. Nah, tadi ada variabel moderating. Nah, seperti itu. Variabel moderating sama kayak Mbak Diana sama Mbak Siti Lailatul Marwiyah. Ini dia berteman sangat dekat. Nah, berteman sangat dekat. Terus ada satu variabel, misalnya kalau misalnya ditambah dengan apa namanya, misalnya variabel suka ngasih makanan, itu pertemanannya lebih lengket apa tidak kan gitu. Jadi ada variabel di mana satu variabel itu akan memberikan efek apakah lebih pengaruhnya itu lebih baik atau malah tidak ada. Terus siapa itu? Itu ya variabel moderating tadi. Bisa dipahami? Nah, Iya, Pak. tadi nggak ada di penelitiannya, nggak ada itunya, Mbak. Nggak ada penelitian yang akan datang, saran penelitian yang akan datang nggak ada. Nggak ada sih, Pak. Jurnal Mau share mau di-share sama coba, saya aja, Pak? ya share, kamu share coba. Terus ke itunya, Mbak, ke mana? Ke kesimpulan coba. Nah, kelewatan. Ini kan, Pak. Kesimpulan, ya berat. Ya coba gedein. Ada itu saran. Nah ini, Saran untuk akademis ya? nah itu dimasukkan, Mbak. Oh, Ya, iya, Pak. kan ada tulisannya saran untuk akademisi. Ke Untuk novel, penelitian Pak. lebih lanjut di enggak Ke di novel. apa? Beda Di slide. saran penelitian. Oh. Saran penelitian selanjutnya. Ada jenis perusahaan retail yang berbeda. Nah, coba kalian, nah ini kan kemarin ada tugas buat publikasi jurnal nih, bisa Mbak Nilam angkat ini. Nah, perbandingan, misalnya perbandingan 212 mat sama zikramat gitu kan. Itu kan sama-sama pakai apa namanya? Pakai agama kan ya. Iya, Zikramat Pak. kan punya Arifin Ilham, tapi nggak tahu masih ada apa enggak kan gitu.
kalau nggak 212 itu ada kayak sodako atau apa gitu, sodako atau apa aja gitu kan, yang kiranya mat-mat-matnya itu. Jangan Ada sama HNI. Indomaret. Hah? Ada HNI, Pak. Coba ditutup Mbak, ditutup Mbak. Oke, baik Pak. Apa Pul? Ada HNI, Pak. Memang ada HNI Mat. Ada halal network internasional itu HNI, ada HNI Mat ada. Oh ya itu coba diteliti. Kalau Mbak Nila mau, jadi nggak usah nyari-nyari judul lagi gitu kan. Jadi analisis tuh tinggal lanjutin aja kan gitu. Tinggal ngelanjutin dengan variable-variabelnya kurang lebih sama kayak gitu, udah selesai. Jadi deh, nggak usah pusing-pusing nyari judul-judul lagi. Tinggal ngejalanin, habis itu nanti dikonsultasikan ke saya. Jurnalnya kalau udah selesai, nanti baru dipublikasi. Seperti itu. Baik Bapak. Kalau mau, kalau nggak mau silakan siapa yang ngambil punya Nilam, biar Nilam nyari sendiri nanti judul. Silahkan selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf Tadi Mbak Siti juga nggak ditutup-tutup acan. atas segala kekurangannya. Terima kasih saran dan masukannya Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan perbaiki, nanti kalau sudah silakan diupload di apa? Di ke saya ke WA Wapri. Oke, selanjutnya Mbak siapa tadi? Mbak Susi Haryati, silakan Mbak Susi Haryati. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Muhammad Hamdan Ainul Yakin, SEIMS, dan teman-teman yang saya banggakan. Langsung saja, di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan model bagi hasil pada sektor pertanian di wilayah Kerasidenan Madiun. Mbak, nggak usah ngapak, Mbak. Santai aja ya, Mbak. Lokasinya gini, Bapak. Ya udah, lanjut. Penulis Suyoto Arif dan Adib Susilo, Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Manajemen dari Universitas Darussalam Gontor. Fenomena penelitian. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang viral di dunia. Hal ini dapat dilihat dari fakta yang menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap pencapaian tujuan kedua dari program Sustainable Development Goals, yaitu bebas dari kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), menjelaskan bahwa sektor pertanian memiliki peran penting yang tidak kalah dari sektor lainnya. Hal ini dikarenakan selama 5 tahun terakhir, sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar ketika terhadap produk domestik bruto. Gap penelitian. Penelitian ini pertama kali dilakukan dengan menggunakan penelitian data primer dan menggunakan penelitian ini menggunakan rumus novelty pembaharuan. Dalam penelitian ini, petani memilih model bagi hasil adat. Hal tersebut karena walaupun karena
Gillius memiliki pengaruh terhadap variabel bagi hasil, tetapi koefisiennya adalah negatif, sehingga bagi hasil Islam tidak menjadi pilihan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Priyadi dan Siddiqui pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa pelaksanaan dari hasil pertanian Islam atau munzaroah belum menjadi pilihan utama petani. Sejalan dengan hal tersebut, Nur Ramadhani menyatakan bahwa pelaksanaan telah ada di masyarakat daripada hukum Islam. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke Pak dosen. Oke, Mbak Sri tadi itu gap penelitiannya apa bedanya, Mbak? Kok yang kamu jelasin itu di metodenya? Kalau nyari di Google nggak ada penelitian terdahulunya sih Pak. Ini yang pertama kali. Mbak ini tuh Sugiono itu siapa Sugiono? Oh, ya. Hah? Mbak, halo? Ya, Sugiono itu siapa Sugiono? yang meneliti juga Pak Tentang apa? tentang ada sih di artikelnya apa? Ya? Nah, itu tadi dijelaskan kayak siapa Mbak Nilam sama Mbak siapa? Mbak Siti Lailatul tadi. Jadi biar jelas tuh Sugiono ini penelitiannya tentang apa, bukan metodenya. Jadi hasilnya tuh seperti apa kan gitu. Mbak ya. Iya, iya Pak. Terus itu untuk apa? Mbak Sugio tentang penelitian, metode penelitian.
Coba tutup slide-nya. Ya, sebentar. Penelitian terdahulunya itu bisa kalian lihat di sini. Gimana tadi? Nah, ini. Pada penelitian ini, faktor yang diduga memiliki pengaruh terhadap pemilihan 3 model bagi hasil pilihan Islam adalah faktor sosial ekonomi. Abdul Shani. Ini kan pasti dia ada penelitian ini, Abdul Shani nih. Coba aja klik Abdul Shani kan gitu. Coba Abdul Shani. Nah, nyari penelitian terdahulu gimana? Abdul Shani. Oh, dia buku dia. Ternyata buku dia. Nah, apa lagi tadi ya? Nah, faktor produksi Sukirno 2008. Ada nggak Sukirno 2008? Tidak ada juga faktor religiusitas. Al-Menur. Bahasa Inggris nih. Nah, ini Al-Menur nih. Ada nih kalau kamu paham. Al-Menur nih, The Five Dimension of Muslim Religiosity. Nah, ini artikelnya nih. Kita lihat artikelnya mana ini. Ini diterbitkan oleh Science and Education and Open Access and Academic Publisher. Manor. Ini abstraknya. Gimana cara itu? Nah, ini Mbak siapa? Mbak Sri, Mbak Siti ya? Susi, Pak. Mbak Susi Haryat. Artikel yang tadi nih, yang siapa? Yang penelitian terdahulunya faktor-faktor mempengaruhi pemilihan ini, artikelnya ini yang tadi ketemu satu nih, L minor. Nah, kamu harus nih. Ini apa ini hasilnya nih? Research finding. Nah, di sini kan ada nih. Dia introduction, the discussion of evaluation of Islam religious education. Nah, set. Variabelnya. Set. Seperti itu ya.
Mbak nyari apa namanya buat yang lain, cara Iya, Pak. nyari sama kayak di kayak Wahyu ini juga sama. Nih. Nah, ini teori konsumsi dia ada nih Wahyu. Sri Wahyuni. Waduh, ternyata download. Nah, ini Sri Wahyuni nih. Teori konsumsi dan produksi dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, di sini kan ada tadi faktor transparansi dia. Mana tadi? Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, Mbak ya, dari itunya dibaca lagi judulnya apa di sini, habis itu hasilnya apa, habis itu digabungkan dengan penelitian ini, Mbak. Penelitian yang kalau kamu review tadi. Oke? Ya, Pak. Nah, silakan nanti judulnya apa. Ya inilah tadi di sini nih, yang faktor-faktor inilah. Ini, wah ini kan tadi nggak ada, Skirma juga nggak ada, ini tadi ada. Nah ini terserah kamu bisa nggak pahami L minor tadi. Kalau nggak bisa ya udah nggak usah. Yang Indonesia aja Wahyuni. Ini Ngadiono, Marbo, atau apa namanya? Ini penelitian terdahulunya ada di sini nih. Penelitian terdahulunya. Dicari satu-satu kayak gitu tadi ya, nyariin. Ya, 2003 itu apa? Ya, Pak. Nah ini juga ada nih. Ini banyak ini penelitian terdahulu juga nih Mbak. Nah ini juga ini penelitian terdahulu juga. Banyak nih penelitian terdahulu kamu nih. Dan menganalisis perbedaannya nanti ada di mana. Ambil aja nih salah satu yang ini, habis itu yang di sini, yang di sementara itu, yang di sementara itu juga nih. Pokoknya sebelum berdasarkan latar belakang di atas ini penelitian terdahulu kamu nih, sampai sini nih. Ini, habis itu ini. Sampai Mardiasme ini penelitian terdahulu, Mbak. Tinggal kamu ambilin satu-satu aja, perbedaannya nanti ada di mana. Kamu tadi sama kayak Nilam, kayak Siti Lailatul tadi, judulnya apa, habis itu kesimpulan apa namanya, hasil penelitiannya itu apa. Seperti itu, ya Mbak ya, di gap penelitiannya. Dan perbedaan sama yang kamu review, jurnalnya itu kayak gimana, perbedaannya ada di mana. Oke, terus selanjutnya kesimpulan. Udah, nggak ada. Oke, dia nggak ada saran penelitian selanjutnya. Diperbaiki, Mbak. Silakan diperbaiki. Silakan nanya ke Mbak Siti atau Mbak Nilam tadi, bagaimana biar itunya yang lengkap, yang bagus seperti apa. Ya, Pak. Makasih. Ya, oke, selanjutnya. Fatma, Bapak. Ya, silakan Mbak Fatma. Di share screen atau Di share screen dong, Mbak, biar teman-temannya.
kelihatan kan, Pak? Iya, diklik biar gede. Iya, gimana? Bentar, Pak. Gimana cara gedein? Nggak pernah dipakai HP. Klik aja tuh, kayaknya udah langsung gede tuh. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa diklik. Di itu HP-nya dimiringin coba. Miring. Di landscape. Oh, klik apa lagi nih? Udah gini. Tadi siapa tadi yang pakai HP? Kelihatan nggak kalau kayak gini? Udah, kelihatan. Udah lanjut aja, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan yang terhormat teman-teman semua, di sini saya akan mempresentasikan jurnal, yaitu model rasio keuangan pada Bank BCA Syariah merupakan salah satu bank yang mengokohkan dirinya sebagai salah satu bank umum milik negara yang tugasnya ditunjukkan kepada perbaikan ekonomi masyarakat dan pembangunan nasional. Bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Begitu banyaknya perusahaan perbankan meningkatkan persaingan bisnis perusahaan perbankan. Persaingan bisnis yang semakin ketat menuntut bank untuk meningkatkan kinerja agar dapat menarik investor. Pada awal mulanya dikarenakan keinginan masyarakat akan bank yang dinilai cukup kompetitif serta mengikuti kaidah agama Islam atau syariat Islam. Perkembangan perbankan tambah. Dalam memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan syariah. Di penelitian 1. Penelitian yang dilakukan oleh Nikadek Vanis DKK 2015, di mana hasil deposit rasio LDR berpengaruh signifikan. 2. Penelitian yang dilakukan oleh Anna Mary 2015, di mana hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa non-performing loan NPL tidak berpengaruh signifikan. 3. Penelitian yang dilakukan oleh Putu Agustina Indriani 2016, di mana hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa return on asset ROA berpengaruh signifikan. Novelty dalam penelitian ini menunjukkan bahwa LDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA dan NPL tidak berpengaruh. Sekian dan terima kasih. Bapak sudah
Oke, terima kasih. Sama Mbak siapa namanya, Mbak Fatma. Terus ada tulisan stop share tuh. Nah, apa namanya? Tadi itu sama untuk penelitian terdahulunya ada kan? Iya, Pak. Nah, itu ditulis judulnya, Mbak. Jangan cuma hasilnya aja. Kadek-kadek terus untuk tadi ini kan ya slide-nya ya. Slide-nya ini dikasih judulnya apa ini? Ini kan nggak ada judulnya nih. Ya kan? Penelitiannya apa? Judulnya apa kan nggak ada kan, Pak? Iya, Pak. Nah, terus novelty-nya nih udah ini Pak LDR apa? Ini kesimpulannya ini ya. Ini kesimpulan penelitiannya, Mbak. Hasil penelitian ya? Iya. Perbedaannya apa, Mbak? Novel itu kan pembaharuan. Jadi pembaharuannya di mananya pembaharuannya? Kok ini kan LDR berpengaruh, kan udah ada nih. LDR berpengaruh signifikan, ini NPL berpengaruh signifikan, ROA berpengaruh signifikan. Nah, dia apa dia? Pembaharuannya ada di mana itu? Jadi dari penelitiannya si siapa namanya? Sirini Hartat Rahar letak perbedaannya itu novelty-nya, Mbak. Ya, letak pembaharuannya. Jadi yang ditulis di sini bukan kesimpulannya. Jadi apa yang baru dalam penelitiannya apa? Coba nanti dibaca lagi pasti ada. Iya, Pak. Mbak ya. Iya, Pak. Terima kasih. Terus selanjutnya kelihatan nggak kalian jurnalnya yang saya share? Belum, Pak. Hah? Belum. Masih Oh. PPT. PPT. Nah. Yang Ya, ternyata nggak ada. Jadi itu aja diperbaiki, Mbak Fatmawati. Yang lain tadi
Siapa tadi yang ngirim di grup? Korek review. Mbak nih, siapa nih? Nilam review. Oh. Nanti silakan yang perbaikan yang sudah saya kasih masukan dikirim, kirim ulang atau diupload di e-kampus kalau masih bisa. Sama kalau nggak bisa silakan ke Wapri, kirim ke WA saya pribadi ya, jangan di grup. Biar saya tahu siapa aja yang sudah mengumpulkan. Seperti itu. Oke, ada yang lain? Yang sudah siap hari ini siapa? Nggak harus sesuai jadwal yang kemarin, yang 4 orang yang siap silahkan hari ini. Nggak ada. Kirain kemarin ada waktu luang kemarin dipakai untuk. Jadi sekarang 8 orang gitu kan. Ternyata masih 4 orang juga. Jadi untuk minggu depan nggak harus 4 orang. Jadi yang bikin slide-nya, habis itu bisa udah presentasikan, berarti kan nanti setelah dikoreksi bisa ngumpulin, habis itu langsung fokus di jurnal, publikasi jurnal kalian, kan gitu. Jangan sampai nanti publikasi jurnal keteteran masalah ini. Saya nggak mau itu. Pak, pengen cepat, silahkan. Pak, saya kelompok terakhir nih mau presentasi minggu depan, silahkan. Gitu. Oke, bisa dimengerti. Nah, khususnya yang belum yang cowok-cowok ini banyak yang belum. Silahkan. Yang mau besok apa-apa, yang siapa di luar kelompok besok silahkan. Pak, saya Pak. Ketika kalian nggak bisa publikasi, berarti kalian nggak dapat nilai. Silahkan yang baru ngumpulin itu cuma Mbak Doya. Mana Mbak Doya? Hadir nggak Mbak Doya? Nggak ada Hadir, ya. Pak. Oh, ada. Mbak Doya ini nggak ngirim lagi perbaikannya. Udah sampai mana nggak tahu saya. Belum, Pak, belum selesai. Nah, Mbak Doya sudah ibaratnya sudah 5 bab sudah Mbak Doya sampai kesimpulannya. Mungkin nanti ditambahin saran penelitian yang akan datang, yang maksudnya penelitian selanjutnya sudah semuanya Mbak Doya. Cuma ada penambahan yang kurang-kurang. Sebenarnya kalau udah bisa sudah siap dikoreksi, nanti koreksi, kalau udah siap publikasi udah nggak publikasi gitu. Gitu Mbak Doya ya. Silakan diperbaiki Mbak Doya. Yang lain yang udah punya judul, yang udah ngetik silakan. Pak, ini saya sudah Pak, silakan dicek, tolong dibaca. Siapa tahu ada masukan saran seperti itu. Mbak Doya aja sudah, masa kalian belum? Nanti yang dapat nilai cuma Mbak Doya aja. Yang lain nggak dapat nilai nanti. Seperti itu. Silakan gerak cepat, jangan malas-malesan. Gerak cepat, jangan malas-malesan. Ya, nanti kalau bagus-bagus judulnya, nanti saya coba publikasikan keluar Sinta nanti. Jadi akreditasi yang diakui sama Indonesia. Jadi nanti kalian bisa. Tapi sudah publikasi jurnal, sudah mengalahkan yang skripsi nanti. Makanya kemarin Mbak Doya itu saya tunggu-tunggu, mana ini nggak store-storan lagi Mbak Doya ini. Padahal tinggal penyempurnaan dikit lagi sudah bisa publikasi. Ya, Pak. Belum, Pak. Nggak jelas.
nggak ada yang semangat. Kalau kalian mau nyoba ngetes saya, silahkan. Saya jamin itu nggak ada nilainya. Lihat aja. Dan kalau kalian nanti buru-buru, Pak ini, saya akan menghindar, akan menghilang. Makanya dari sekarang, kerjakan. Jadi nggak usah nunggu presentasi, tapi dari sekarang sudah mulai digarap. Buktinya Mbak Doya kan sudah selesai itu, tinggal penyempurnaan. Kenapa saya itu Mbak Doya Safira terus ya? Karena cuma Mbak Doya Safira aja yang ngirim ke saya, yang lain nggak ada. Bahkan judul pun juga nggak ada yang konsultasi. Ada 1-2 gitu kan, yang lain nggak ada. Bahkan saya ngasih judul tuh malahan ya, saya ngasih judul. Ada yang 2 orang, tapi nggak beres-beres juga. Aduh, mana ini? Silahkan luangkan waktu kalian. Jangan sampai jangan sampai keteteran nanti. Saya nggak mau nanti akhir-akhir, pas terakhir-terakhir nanti dikejar-kejar. Saya nggak mau. Karena butuh proses untuk melakukan koreksiannya itu. Mbak Doi aja berapa kali tuh? Kamu udah berapa kali, Mbak? Ya, Pak. 3 kali, Pak. 3 kali. Nah, 3 kali itu kan. Ya 3 kali. 3 kali itu masih ada penyempurnaan lagi kan. Nah, kalian mau berapa kali? Mau seminggu berapa kali kalian konsultasi? Sedangkan UAS itu kurang 6 minggu lagi lah, kurang lebih 6 minggu. 6 minggu itu berarti 1 bulan 2 minggu. Anggap aja 1,5 bulan lagi. Gitu. Dan itu, publikasi jurnal itu dalam setahun itu cuma 2 kali. Ada yang bulan Januari, ada bulan Februari. Targetnya. Kalau kalian sampai targetnya tahun-tahun depan, ya tetap aja nanti kalian nggak bisa skripsi. Karena apa? Karena nggak bisa itu, nggak ada nilainya, ada 1 nilai yang nggak keluar. Tuh. Sekarang mulai angkatan kalian lah, agak saya tegasin. Nggak ngumpulin UTS UAS, Pak ujian susulan enak banget. Gitu. Nggak bisa sekarang. Nggak bisa main itu. Saya sudah punya rekap kehadiran, dia nggak UAS susulan, nggak bakal saya terima itu. Tegas pokoknya sekarang. Ini buat kalian. Ya, sekali lagi ini bukan buat saya, ini buat kalian. Saya yakin di antara kalian nanti pasti ada yang mau ngambil S2. Saya yakin di antara kalian pasti ada yang ingin jadi dosen. Seperti itu. Ya, salah satunya tadi. Kayak Arya Maulana, saya tanya ekonomi syariah, pasti pusing. Gimana akad salam itu? No, masih senyum-senyum. Ya kan? Gimana apa itu akad salam? Apa itu akad istisna? Apa sih? Saya yakin nggak jawab hari. Nggak tahu, Pak. Nah, nggak tahu. Terus apa yang mau kalian banggakan kan gitu. Saya bukan maksud saya merendahkan kalian, enggak. Tapi tujuan saya itu seenggak-enggaknya ada yang kalian banggakan. Gitu. Ya tadi saya tanya akad salam aja nggak tahu, padahal itu kan
materi pertama kali waktu ekonomi syariah. Nah, salah nggak tahu. Coba saya tanya lagi. Nah, Mbak Diana Putri. Mbak Diana Putri, tes. Mic-nya dibuka. Iya, Bang. Apa itu wakalah? Nah, masih mikir kan dia. Ntar dulu, Pak. Nah, coba Mas Andi Sudarjat. Nah, Mas Andi Sudarjat. Mas Andi Sudarjat. Apa? Nggak tahu, Pak. Apa itu rohan? Oh, nggak tahu, Pak. Nah, kan nggak ada yang tahu kan. Nah, ini baru yang sederhana ini, belum nanti yang lain-lainnya kan gitu. Jadi maksudnya apa yang kalian banggakan gitu kan. Makanya saya satu aja yang mungkin kalian bisa membekas nanti buat kalian, yaitu bikin publikasi jurnal. Itu sebenarnya udah cukup bisa yang kalian banggakan. Kalau kalian sekarang nggak dipaksa, tujuan saya nggak ada sedikit pun merendahkan kalian, nggak ada sedikit pun merendahkan kalian. Saya cuma kalian lulus di Pelita Bangsa itu ada satu aja yang bisa bikin kalian bangga selain wisuda ya. Satunya itu adalah publikasi jurnal. Itu. Publikasi jurnal. Saya cuma bukan minta ya, memberikan saran sama kalian. Kalau kalian nggak mau ya sudah, nggak apa-apa, silahkan. Satu bulan berapa? 500 ya kalian? Satu bulan bayar berapa? 500, Pak. 500. Setahun 6 juta. 6 juta kali 4 itu udah 24 juta. 24 juta. Waktu kalian habis buat kuliah juga. Gitu kan. Yang intinya biar bisa istirahat, tapi nggak bisa buat istirahat. Apalagi yang sudah berkeluarga. Seperti itu. Ya, cobalah dari sekarang sadar. Kemarin kan saya sudah menjelaskan kan hitung-hitungannya seperti apa. Keuntungannya itu seperti apa. Kurang lebih sudah banyak sudah saya jelaskan. Tinggal kaliannya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan yang lain. Ayo cepat dikejar itu. Jangan sampai kalah sama Mbak Doya Safira ini. Mbak Safira kurang dikit lagi tuh penyempurnaannya. Kalau sudah sempurna nanti ya mendekati kesempurnaan nanti coba cek lagi. Kalau cek lagi bisa berarti udah bisa publikasi nanti. Saya nanti coba bantu untuk mempublikasikan. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas kesediaan buka kameranya. Dan terima kasih yang tidak membuka kameranya.
saya ucapkan, yang nggak buka kamera, saya ucapkan terima kasih karena sia-sia kalian nggak ngikutin nggak buka kamera. Saya anggap tidak hadir di mata kuliah ini. Seperti itu. Kan masih banyak yang nggak itu. Nah, ini salah satunya. Kalian sudah nggak buka kamera juga nggak ada izin, berarti kan adabnya itu saya aja buka kamera, masa kalian nggak buka kamera? Seperti itu. Dan pertama kali dalam belajar menuntut ilmu itu yang diutamakan adalah adabnya. Kalau adabnya nggak ada ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat. Nah, itu baru komentar Pak, saya lagi di WC dulu. Ya bodo amat kan gitu. Kalau saya bodo amat. Mau ke WC kayak mau apa kayak terserah. Gitu. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.